Menguasai dunia tanpa menjadi raja, presiden, maupun diktator, itu realistis. Dulu, orang bisa berkuasa jika dia kuat. Namun, ketika sebuah negeri stabil dan maju, orang pintar dijunjung tinggi derajatnya daripada menjadi orang kuat. Tapi, ada yang lebih berkuasa daripada orang kuat maupun orang bijak. Yang lebih kuat dari itu semua adalah sihir. Ada sebuah sihir yang mampu membuat kalian memiliki apa yang tidak kalian miliki, memperbanyak apa yang kalian miliki, dan tentu saja, nama sihir itu adalah uang. Kalau kalian gak bisa menang adu tinju lawan juara kelas berat, gimana cara menangnya? Ya gampang lah, tembak aja kepalanya. Karena dalam dunia nyata, kekuatan itu bukan soal adil atau tidak. Kekuatan adalah siapa yang punya alat paling mematikan. Dan untuk membuat alat paling mematikan, negara butuh sesuatu yang bahkan lebih kuat dari senjata. Dan itu tentu saja adalah uang. Karena peluru butuh uang, tank butuh uang, dan tentara pun harus dibayar dan diberi makanan bergizi yang gratis untuk mereka nikmati. Jadi jangan heran kalau negara paling kuat biasanya juga negara paling kaya. Karena kekuatan militer dan kekuatan ekonomi itu hampir selalu tumbuh berdampingan. Dan dari sini kita bisa melihat sesuatu yang menarik. Kalau uang bisa membeli senjata, media, politik, perusahaan, bahkan perang, berarti uang bukan cuma alat tukar, tapi juga bentuk kuasa. Dulu manusia bisa menguasai dunia pakai otot, habis itu pakai pedang, terus pakai ilmu, dan sekarang cukup pandai mainkan angka. Karena di dunia modern, orang yang mengendalikan aliran uang secara nggak langsung juga bisa mengendalikan arah dunia. Dan tempat di mana aliran uang itu dipusatkan, salah satunya ada di bank. Mungkin kita mengira bank cuma tempat untuk nabung, tempat minjam duit untuk nyicil rumah, motor, atau mungkin bikin usaha. Padahal dalam sejarah manusia, bank jauh lebih dari itu. Karena negara modern sebenarnya hidup dari hutang. Negara pinjam uang, perusahaan pinjam uang, rakyat pinjam uang, semuanya hidup dari janji pembayaran masa depan. Dan ketika seluruh dunia dibangun di atas hutang, pihak yang mengendalikan hutang otomatis punya pengaruh yang luar biasa besar. Kerajaan mau perang, pinjam duit. Negara mau bangun industri, pinjam duit. Krisis ekonomi, pinjam uang lagi. Bahkan dalam sejarah, pernah ada masa di mana keluarga bankir punya pengaruh lebih besar dari bangsawan. Karena raja tanpa uang itu cuma manusia bermahkota. Tentara nggak bisa dibayar, perang berhenti, negara pun lumpuh. Jadi sejak awal, uang bukan cuma alat hidup. Uang adalah sihir yang paling nyata yang pernah diciptakan. Dan semakin modern dunia, semakin abstrak pula bentuk sihirnya. Masalahnya, manusia jarang sadar kalau mereka hidup di dalam sistem seperti itu. Karena bank terlihat normal, cuma gedung megah, karyawan sopan dan berjas, ngurus transfer, kredit, cicilan. Padahal di balik itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar. Karena politik tanpa uang juga akan lumpuh. Kampanye kan butuh dana, proyek butuh modal, perang butuh logistik. Jadi jangan heran kalau kekuasaan selalu dekat dengan uang. Karena siapapun yang mampu menjaga aliran uang tetap hidup, dia bisa menjaga sistem tetap berdiri. Dan efeknya turun sampai ke manusia biasa. Suku bunga naik sedikit, cicilan naik. Harga rumah naik, manusia makin sulit hidup. Lapangan kerja turun, orang langsung panik. Dan yang paling menyeramkan adalah mayoritas manusia nggak ngerti permainan ini. Mereka cuma hidup di dalamnya. Bangun tidur, kerja, gajian, bayar cicilan, ulang lagi. Hidup manusia modern pelan-pelan berubah jadi mesin pembayaran. Karena semakin lama, hidup bukan lagi soal tenang, tapi soal apakah kalian masih mampu membayar, bayar makan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, untuk tetap hidup. Dan kalau kalian gagal membayar, hidup mulai terasa seperti hukuman. Makanya, sekarang manusia gampang takut kehilangan kerja, sakit, dan tentu ujungnya takut miskin. Karena di zaman ini, rasa aman semakin mahal. Dan mungkin itulah kenapa perang zaman sekarang gak selalu dimulai dengan senjata. Kadang, cukup menghancurkan ekonomi sebuah negara. Buat harga naik, rakyat panik, mata uang melemah, hingga membuat manusia
saling berebut untuk bertahan hidup. Karena ketika ekonomi hancur, manusia bisa menghancurkan dirinya sendiri bahkan tanpa ada yang melawan. Dunia ini bergerak dengan sistem sihir yang dikendalikan orang-orang elit. Apakah dunia jadi semakin terkutuk karena sihir itu? Aku nggak tahu ini kutukan atau enggak, tapi menurutku, sistem kapitalisme sejak awal memang dirancang untuk menguntungkan orang yang paling ambisius dalam mengumpulkan kekayaan. Karena secara sederhana, tujuan utama kapitalisme adalah pertumbuhan tanpa batas. Dan sistem ini dibuat untuk mewujudkan hal tersebut seefisien mungkin. Dulu, uang itu dilandasi emas. Jadi, kalau kalian pegang uang kertas, nilai kertasnya sebenarnya nggak penting. Uang kertas itu cuma bukti bahwa kalian menyimpan emas dalam jumlah tertentu di tempat penyimpanan tertentu. Sistem itu membuat jumlah uang yang beredar punya batas, sehingga nilai uang relatif lebih stabil. Tapi ketika uang tidak lagi dijamin emas, semuanya berubah. Karena sekarang, uang bisa diciptakan dari angka, dari hutang, kepercayaan, bahkan dari keputusan beberapa orang. Dan sejak saat itu, ada dua hal yang terjadi. Pertama, pihak tertentu bisa menjadi kaya tanpa batas karena mereka punya akses paling dekat terhadap penciptaan aliran uang. Yang kedua, nilai uang itu sendiri perlahan melemah. Karena ketika uang semakin mudah diciptakan, manusia akan membeli lebih banyak barang. Semakin banyak orang membeli, semakin sedikit barang tersedia. Dan ketika permintaan jauh lebih tinggi daripada jumlah barang yang ada, harga dinaikkan. Dan pada akhirnya, yang dikorbankan adalah manusia biasa. Harga rumah naik, makanan naik, biaya hidup naik. Tapi manusia tetap dibayar dengan nilai yang sama. Karena itu, orang-orang yang berada di puncak sistem nggak cuma mencetak dan menyebarkan uang. Mereka juga terus mencari cara supaya uang itu kembali lagi ke mereka. Lewat bunga, hutang, pajak, lewat ketakutan manusia untuk terlihat miskin. Dan untuk memastikan uang terus berputar ke arah yang sama, harapan akan terus dijual ke masyarakat. Kalau perang menguntungkan industri tertentu, perang bisa terus terjadi. Kalau hutang menguntungkan sistem karena bunga, hutang akan dinormalisasi. Kalau manusia konsumtif menghasilkan lebih banyak uang, manusia akan terus dibuat konsumtif. Karena di dunia ini, penderitaan manusia bukan selalu masalah. Kadang justru pasar. Dan mungkin bagian paling menariknya adalah sihir ini mulai kehilangan bentuk sucinya. Dulu, uang terasa seperti sesuatu yang nyata. Ada emasnya, ada batasnya, ada bentuk fisiknya. Sekarang, uang lebih mirip ilusi kolektif yang dipertahankan karena semua orang sepakat untuk percaya. Dan masalah terbesar dari sihir yang bergantung pada kepercayaan adalah ketika terlalu banyak manusia mulai kehilangan kepercayaan, sihir itu mulai retak. Ketika kamu menyadari kalau sulap itu bukan sihir, maka sulap tidak akan lagi menjadi sihir. Semakin lama diperhatikan, semakin pula kelihatan kalau sistem ini tidak dirancang supaya semua orang menang. Sistem ini dirancang supaya mesin ekonomi terus bergerak, sekalipun manusia yang hidup di dalamnya mulai hancur perlahan-lahan. Dan tanda sihir itu mulai mencapai ujung masanya, sebenarnya mulai kelihatan di mana-mana. Manusia mulai nggak percaya institusi, nggak percaya media, nggak percaya pemerintah, nggak percaya harga pasar. Bahkan banyak yang mulai nggak percaya kalau kerja keras bisa mengubah hidup mereka. Karena selama bertahun-tahun, manusia dijanjikan sekolah rajin, kerja benar, nabung disiplin, nanti hidup bisa membaik. Tapi sekarang, banyak orang kerja seumur hidup cuma untuk mempertahankan hidup yang bahkan tidak nyaman. Dan semakin manusia sadar kalau sistem ini makin sulit dimenangkan, semakin banyak pula manusia mulai memilih kabur dari realita. Makanya hiburan makin brutal, judul makin laku, pinjol makin normal, obat penenang makin ramai. Dan setiap sistem besar dalam sejarah punya titik di mana manusianya mulai lelah pura-pura percaya. Kerajaan runtuh, imperium runtuh, mata uang runtuh, pasar pun bisa runtuh. Kalau mayoritas manusia yang hidup di dalamnya mulai kehilangan harapan. Dan mungkin itu kenapa sekarang dunia terasa semakin kacau. Karena kita hidup di era di mana manusia mulai sadar. Uang bukan lagi alat untuk hidup nyaman. Uang sudah berubah menjadi alat untuk bertahan hidup. Dan ketika manusia mulai menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk bertahan, sesuatu dalam masyarakat mulai membusuk. Orang jadi gampang marah, gampang depresi, kesepian,
dan kehilangan arah. Kenapa? Karena manusia tidak didesain untuk hidup sebagai mesin ekonomi terus-menerus. Dan mungkin itu tanda paling jelas kalau sihir ini mulai mencapai batasnya. Bukan karena uang akan hilang besok, bukan karena bank akan runtuh minggu depan, tapi karena semakin banyak manusia mulai sadar kalau mereka sedang hidup di dalam sistem yang meminta segalanya dari mereka, tapi terus membuat mereka merasa kurang. Dan sejarah menunjukkan satu hal sederhana. Ketika terlalu banyak manusia mulai sadar permainan yang mereka mainkan tidak mungkin dimenangkan, mereka akan berhenti percaya pada permainan itu sendiri. Pada akhirnya, sulap adalah sihir. Jika kalian percaya kalau tipuan adalah ilmu goib. So yeah, I guess that's it. Subscribe kalau kalian juga mulai sadar kalau sihir ini sedang berjalan sirna. Thanks for watching and to dulu.